Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Anissa, NIM 19053028, Prodi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Administrasi Perkantoran. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat prosedur merancang media pembelajaran dan cara menentukan materi yang akan dimasukkan kepada media tersebut. Mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi, dosen pengampu Ibu Rani Sophia SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita kepada materi prosedur penyusunan media pembelajaran. Dalam penyusunan prosedur media pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah analisis model desain. Yang kedua adalah analisis kebutuhan. Yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran. Yang keempat, merancang metode, strategi, dan materi. Yang kelima adalah memilih metode, strategi, dan materi. Dan yang keenam, keterlibatan peserta didik. Dalam hal ini, yang pertama kita akan membahas tentang analisis model desain. Di sini saya menggunakan analisis model desain Azure, di mana di dalam model desain Azure terdapat memilih media pembelajaran, sedangkan pada model lainnya tidak ada memilih media pembelajaran. Model Azure terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah menganalisis peserta belajar. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran atau kompetensi. Yang ketiga, memilih metode, media, dan bahan ajar. Yang keempat, menggunakan media dan bahan ajar. Yang kelima, mengembangkan peran serta peserta belajar. Yang keenam, menilai dan memperbaiki. Itulah komponen dari Azure. Yang pertama, masalah kita kepada yang pertama adalah analisis learning atau menganalisis peserta belajar. Dalam menganalisis peserta belajar, pada desain pembelajaran, peserta belajar sangat dipentingkan. Adapun bentuk produk, model desain pembelajaran, maka semua upaya diwujudkan demi kelancaran proses belajar. Tujuan dari desain ini adalah untuk kelancaran proses belajar. Dalam melakukan analisis belajar, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Misalnya yaitu karakteristik umum peserta belajar, yang kedua kompetensi awal yang menjadi modal dasarnya, yang ketiga gaya belajar dari peserta belajar. Yang kedua adalah state objective. State objective atau merumuskan tujuan pembelajaran atau kompetentif. Tujuan pembelajaran juga dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kompetentif, dasar, dan indikator keberhasilan yang hendak dicapai pada akhir proses pembelajaran. Yang ketiga adalah select method, media, dan material, yaitu merancang metode, media, dan material. Pada tahap ini adalah memilih metode, media, dan bahan ajar yang akan digunakan. Ada 3 tahapan yang terpenting. Yang pertama adalah menentukan metode yang tepat untuk kegiatan belajar tersebut. Yang kedua, memilih format media yang disesuaikan dengan metode yang diterapkan. Yang ketiga, memilih, merancang, dan memodifikasi atau memproduksi bahan ajar. Dengan adanya ketiga hal ini akan membuat media pembelajaran semakin menarik. Yang keempat adalah utilize media dan material, yaitu menggunakan media dan bahan ajar. Dalam penggunaan media dan bahan ajar ini akan menghasilkan media pembelajaran yang baik. Dan adapun yang dikaji dalam menggunakan media ini, yang pertama kajian bahan ajar, yang kedua siapkan bahan ajar, yang ketiga siapkan lingkungan, yang keempat siapkan peserta didik, dan yang kelima tentukan pengalaman belajar. Dengan hal ini nantinya proses pembelajaran akan semakin baik. Yang kelima adalah requirement learning participant, yaitu mengembangkan
Peran peserta belajar. Dalam mengembangkan peran peserta belajar, tujuannya adalah agar peserta belajar mengetahui apa yang dipelajarinya. Oleh karena itu, kita harus melibatkan peserta belajar dalam pemanfaatan media pembelajaran. Yang keenam adalah evaluate and revisi, yaitu adalah menilai atau memperbaiki. Salah satu tujuan penilaian adalah mengukur tingkat pemahaman atas materi yang baru saja diberikan. Dalam hal ini, penilaian untuk menentukan tidak dalam hal menilai tingkat kepintaran seseorang, namun cenderung untuk memberikan masukan kepada mereka. Demikian juga dengan evaluasi, yaitu berguna untuk melakukan penilaian apakah seluruh proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya. Itulah pendapat dari model Azure. Adapun proses menyusun rancangan media pembelajaran secara umum, proses menyusun rancangan media pembelajaran itu perlu dilakukan dengan baik dan efektif, yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Sehingga media pembelajaran ini harus dibuat dengan baik. Secara umum, ada beberapa prosedur penyusunan media pembelajaran. Yang pertama adalah analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Melalui proses analisis karakteristik peserta didik, yaitu yang meliputi karakteristik khusus seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap awal peserta didik. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh informasi tentang apa yang dibutuhkan dan berapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Sama halnya dengan model Azure. Di dalam model Azure juga menentukan tujuan pembelajaran, yaitu adalah tahap yang sangat penting dalam merancang media pembelajaran. Karena tujuan merupakan arah dan target kompetensi akhir yang ingin dicapai dari suatu proses pembelajaran. Yang ketiga adalah merumuskan butir-butir materi. Dalam perumusan butir-butir materi ini harus didasarkan pada rumusan tujuan. Di dalam sebuah program media haruslah berisi materi yang dikuasai oleh peserta didik. Jika tujuan sudah dirumuskan dengan baik dan lengkap, maka teknik perumusan materi tidaklah sulit. Sehingga tinggal kita mengganti kata kerjanya dengan kata benda atau sedikit memodifikasi. Yang keempat adalah menyusun instrumen evaluasi. Instrumen dimaksud untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Di dalam model Azure ini adalah dikatakan dengan evaluasi dan revisi, yaitu adalah tingkat pengukuran. Dalam mengukur ini tujuannya adalah untuk diperlukan untuk mengukur proses hasil belajar. Apakah hasil belajarnya sudah baik atau tidak. Yang kelima adalah menyusun naskah atau draft media. Naskah ini bisa berupa naskah media audio dan audiovisual. Yang keenam adalah melakukan validitas hasil. Dalam melakukan validitas hasil ini, validitas ahli ini diberikan kepada ahli, diujikan kepada ahli. Dengan ini nantinya akan didapat hasil validasi, cocokkah dia digunakan atau tidak. Dengan hal itu, apabila dia validasinya baik, maka rancangan kita sudah baik, bisa diuji cobakan. Sedangkan apabila validasinya tidak sesuai atau tidak valid, kita perlu mengoreksi media pembelajaran yang telah kita rancang. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu adalah cara menentukan materi yang dimasukkan kepada media. Yang pertama adalah menganalisis faktor dan kompetensi. Dalam melakukan analisis terhadap sejumlah faktor yang memengaruhi kompetensi dasar ataupun standar kompetensi, sehingga bisa mengidentifikasi maupun menganalisis faktor apa saja yang memengaruhi pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi dasar dan standar kompetensi ini didapat dalam silabus.
sehingga di dalam silabus tersebut telah terdapat indikator-indikator pembelajaran yang akan kita ajarkan. Disitulah kita dapat materi yang bisa kita berikan terhadap peserta didik. Yang kedua adalah menentukan jenis bahan ajar yang cocok. Setelah menentukan kompetensi dasar mana yang sesuai atau yang diperlukan atau yang diprioritaskan, maka selanjutnya adalah menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk digunakan. Penentuan bahan ajar memudahkan tenaga pendidik dalam menentukan sumber dan bagaimana proses penyusunannya. Selain itu, bisa meningkatkan efektivitas dari kegiatan pembelajaran karena materi yang disusun sudah disesuaikan dengan kompetensi yang telah ada. Yang ketiga adalah menentukan referensi. Menentukan referensi dari penyusun bahan ajar yang diperlukan dalam kegiatan mengajar di kelas. Jenis atau sumber referensi ini cukup beragam. Dosen ataupun guru harus mengambil referensi dari video, internet, jurnal, koran, buku, dan majalah. Tetapi dalam memilih referensi ini, kita harus memilih referensi yang valid. Tidak boleh asal-asalan agar materi yang kita sampaikan berjalan dengan baik dan tidak melenceng dari materi pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang prosedur merancang media pembelajaran dan cara membuat materi pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.